Surya telah menyiapkan skema pengembalian dana nasabah, terutama untuk nasabah lansia dan yang sedang sakit atau menjalani pengobatan. Sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Surya Cinta, saya bersedia membantu penyelesaian atas tagihan Bapak Ibu kreditur sekalian. Oleh karena itu, sebagai bentuk etikat baik dan moral obligasi, saya hadir di ruang ruang rapat kreditur pada hari ini. Ya, sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus, dari hati yang paling dalam, saya mau minta maaf. Baik, pada hari ini kita majelis akan mendengarkan keterangan saksi. Yang pertama, saksi Paul Thomas Welan. Bapak Thomas Welan. And translator Pak. Yeah, sit down. Right, and you, yeah, right. Yes. Yang kedua, Bapak Stephen Richardson. From Indonesia. Nama dulu. Silakan Pak Stephen. Samping Pak Paul. 15 ya? Lalu yang ketiga, Bapak Hamonangan Siahaan. Mas Hamonangan. Yang kelima, Bapak Tri Aditya Putra. Tri. Yang keempat, yang kelima Bapak Bambang Ekuarso. Dan yang keenam Bapak Jong Yunus Oktora. Sudah datang. Jadi yang beragama Kristen silakan berdiri. Kita coba. Dua silakan. Sama dua semuanya. Katolik kalau Kristen semuanya ya dua. Boleh pakai ini. saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Oke, silakan. Silakan Pak. Di sini Pak.
kita bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi akan menerangkan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Karena ini saksinya 5, kita sepakati saja sebelum maghrib sudah selesai. Insyaallah dimudahkan ya. Baik, silakan kepada penuntut umum, kepada saksi Bapak Paul. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Saya kurang pas dengan Anda. First, welcome to the Jakarta Coast, Indonesia. Can you speak English? Not so much. Okay, please translate. Tolong terjemahkannya. Kita sama bahasa Inggris atau bahasa majelis, mana tahu nasihat nanti berkeberatan. Kita sepakat bahasa Indonesia atau Inggris. Prinsip tidak berkeberatan menggunakan bahasa Indonesia pada saat sekarang. Namun satu hal yang kami sampaikan kepada yang mulia majelis, bahwa di dalam BAP ini kan tidak menyebutkan bahwa pada waktu dia di BAP dia didampingi oleh penerjemah. Sedangkan jawabannya itu kan sudah dalam bahasa Indonesia semuanya. Iya, maksudnya maka kita sepakat karena BAP majelis dalam bentuk bahasa Indonesia, karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak ada katanya related sedikit. Kalau memang kami sepakat menggunakan bahasa Inggris, kami bisa. Tapi kalau karena sudah bahasa Indonesia di dalam, kita sepakat yang diterjemahkan. Karena toh dulu ini menggunakan translator apa penerjemah. Berkenan majelis, pilihan itu kembali ke majelis. Jadi apa yang dibicarakan oleh penasihat hukum bahwa seharusnya pada saat didengar keterangannya di penyidik itu kan harusnya didampingi. Ya. Ternyata kita kan tidak didampingi. Didampingi sejak dari semula. Didampingi. Tetapi orangnya tidak itu. Makanya kami membantu sidang ini ya lebih fair. Kita bahasa Indonesia aja ya. Siap. Bahasa Indonesia aja. Baik. Sudah datang penerjemah. Baik, terima kasih majelis. Silakan. Tadi mulai bahas bahasa Inggris. Mr. Paul, perwakilan dari perusahaan yang di Australia atau bekerja di perusahaan Australia dalam hal pengadaan kapal yacht. The procurement process of the yachts. Are you represent of the perwakilan ya dari perusahaan penjualan kapal yacht? Are you representative of your country or company or country Australia? to sell the yachts? Yeah, I represent PT Simpson Marine Indonesia, Saya mewakili PT Simpson. and we Samsung from in country Singapore or Australia Indonesia, or Indonesia. and we do the marketing Kami for yachts melakukan pemasaran sampai kapal pesiar for Simpson Marine in Singapore. untuk Simpson Marine di Singapura. Berkantor di mana di Indonesia? Where is the office located? In Indonesia. In Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Pantai Mutiara. Bagaimana awalnya Mr. Thompson menjual kapal yacht tersebut kepada terdakwa? How is the beginning you sell the yachts into the use?
one of our marketing staff, salah satu dari tim marketing, was aware or came to me and told me that they knew Henry. Mereka memberitahu saya bahwa mereka mengetahui tentang Pak Henry, and he was looking for a yacht. Dan Pak Henry sedang mencari sebuah yacht. So we arranged a meeting. Lalu kami menyusun sebuah rencana pertemuan to talk to Pak Henry about yachts. Untuk berbicara mengenai yacht dengan Pak Henry. To see what he liked, what he wanted, you know. Untuk mengetahui mana yang dia suka dan mana yang ingin dia lihat. And if we had anything that he liked. If he had anything that he wanted to buy. Kami ingin mengetahui kapal mana yang ingin dia beli. Yang dijual, yang ini Pak, vessel or yacht. The type that you sell is vessel or yacht? Yacht. Berapa gross tonnage? How much the gross tonnage of the one that Pak Henry or the one that Surya bought? Iya, gross tonnage berat besarnya. Yang kapal yachtnya. Kan dia bahkan bukan kapal laut, non vessel. Tapi kapal besar. Berapa yang dia beli? What is the gross tonnage of the vessel and the yachts that bought by Pak Henry? About 35 ton, I guess. Saya pikir sekitar 35 ton. Gross tonnage. Gross tonnage. Gross ton. I was going to check. I don't know exactly the ton. Saya tidak tahu secara tepat berat tonnage-nya. Kira-kira tadi dia bilang bahwa terdakwa mencari kapal yacht melalui marketing. Ya Mas. The accused was look for the yacht through the marketing. Ya. Is that correct? Yes. Yes. Tanpa makelar itu batal. Without any third parties or the British. No, I don't believe so. It was just our marketing staff, myself, talking to Pak Henry. Oke, jadi itu tanpa makelar, katanya di marketing dia dan dia langsung Untuk lebih sempurnanya, dia bisa jelaskan tahun berapa setelah disepakati bahwa terdakwa membutuhkan kapal yacht, lalu dia menggunakan langsung ke PT Sensor tadi, lalu kita lanjutnya bagaimana? Silakan. Can you mention the details in what year the accused was with the yacht, and what was the progress after that? This started in 2015. I can't remember the exact date, but it would have been 2015. Bisa mengingat tanggal pasti pada tahun. Everyone, terus next. What the process? Proses. Prosesnya bagaimana berikutnya? The next select the chronological. Okay. So I remember we met in Jakarta once, and then there was with the marketing people, I think a lot of communication about different types of boats, what was suitable. So yang saya ingat, saya bertemu dengan staff marketing untuk membicarakan beberapa hal mengenai kapal tersebut. Then I remember we narrowed down to one yacht that he liked. Saya ingat bahwa kita akhirnya menemukan sebuah kapal yang dia suka.
which was called a MCY70, which the model was MCY70. Model yang dia suka adalah jenis M C Y 70. That was the model of the boat. Itu adalah tipe atau model dari Yacht. And that boat was in Singapore. Kapal Yacht itu saat itu berada di Singapura. And then I remember I met Pak Henry a second time in Singapore. Dan saya ingat saya bertemu kembali dengan Pak Henry yang kedua kalinya di Singapura. To talk about the yacht again, the MCY70. Untuk membicarakan kembali mengenai yacht tipe MCY70. And eventually, he, through his company, which was the Singapore company Indosuria Inti, decided to buy the boat. Dan tiba-tiba melalui perusahaannya yakni Indosuria Inti. Yeah. PTE Ltd. That was the Singapore company that bought the boat. Yang adalah perusahaan yang membeli kapal MCY70. And the deal was done through Simpson Marine in Singapore. So that the company, Indosuria Inti, bought the boat from Simpson Marine, Singapore. Indosuria Inti bought the yacht from Simpson Marine, Singapore. Indosuria Inti membeli kapal dari Simpson, Singapura. And then the yacht, the deal then was, the sale was handled by Simpson Marine Singapore then. The yacht was given, paid for in a number of deposits from Indosuria Inti. The yacht was paid for by many transfers. Was paid for by Indosuria Inti. Yacht tersebut akhirnya dilunasi oleh Indosuria Inti to Simpson Marine Singapore. Kepada Simpson Marine Singapore. When the yacht was paid for 100%, ketika yacht tersebut sudah dilunasi 100%, the yacht was handed over to Pak Henry. Yacht tersebut diserah terimakan kepada Pak Henry. And the yacht stayed in Singapore. Dan kapal tersebut berada di Singapura. And it never came to Jakarta. Yeah, the boat, the yacht never came to Jakarta. Tidak pernah tiba ke Jakarta, perjalanan ke Jakarta, masuk ke Jakarta. No, not that I ever saw. Saya tidak pernah melihat. Only stayed in Singapore, and I understand it went to Batam sometimes, to Riyadh. Sometimes tiba di Batam, ke Batam, to Riyadh, tidak pergi Jakarta. Artinya kalau pada waktu sudah melunasi, dilunasi, bahwa kapal itu diserahkan, lalu berlabuhnya di Batam, Riau, ya. Apa begitu? Is that correct that after the yacht is paid off and handed over to the accused, was it docked in Batam? No, docked in Singapore. Tinggal di Singapore. Berada di Singapura. Di Batam, untuk Batam. Oh, jalan-jalan masuk. Only visit. Berkunjung ke Batam.
Jadi kapal itu hanya berkunjung ke Batam, tapi tetap tempat untuk Sandarnya tetap di Singapura. Ya. So the boat was sailed in Batam, go back in Singapore. Yes. Yeah, but it's very close. Berapa harga dibeli kepada Simpson perusahaan? Maksud tadi kapal yang berapa dibeli terdakwa kapal itu? How much Lunas. How much did he use? Oh, yes. The sale price was 2.73 million euro. 2.73 Euro. Ya. Indian. Harga jualnya 2,73 miliar euro. Yes, correct. Ya. Izin majelis juga ingin menunjukkan nih ke saksi ini dokumen terkait pembelian kapal itu dari Simpson Company. Dokumen kapal yang mana? Yang atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama ya. Silakan. Please stand up. Terkait dengan dokumen ini. Yeah, this is an invoice for a deposit, I think. Or, yeah, invoice for, this is from Singapore, of course. The balance. Yeah, this is the deposit invoice, I believe. Because there were a number of payments. That's 20% deposit, balance payment. So there's I think 3 or 4 invoices. Yeah, invoices. That is the order contract. Yeah. I cannot remember the exact date, but yeah. In the first place, yes. Yes, correct. Yes. The first, yes, and that is quite common. That, yeah. Oke. Silakan. Untuk mempertegas, To mention, ya, pembelian yacht San Lorenzo 126 dengan 126 feet, maksimum harganya 15 juta euro. Benarkah masa itu setara dengan 230 miliar rupiah? Silakan. Saya tapi tidak tahu tentang pembelian kapal yang kedua. Iya Pak Majelis. Tetapi dalam keterangannya kita connect dengan transfer yang saksi sebelumnya dia pernah membayar kapal. Jadi ini kan kita minta kebenaran, kita fakta tapi dia mendengar. Itu Majelis.
Pertanyaan nomor halaman 3, pertanyaan nomor 9. Ya. Pak izin Pak tadi setara berapa Pak nilainya? Dalam pengadaan menukar kapal, menukar kapal ya di San Lorenzo 126 feet, harga maksimal 15 juta euro, apakah setara pada saat itu 230 miliar? 30 miliar. Ya. Okay. Just to make sure for the processing of the second yards of the San Lorenzo 126, is that the price of 15 million? Is that equivalent to the price of 250 million rupiah? Well, we don't convert the price to rupiah. Kami tidak mengkonversi nilainya ke rupiah. Because the yacht was sold by Singapore Karena yacht tersebut dijual oleh Singapura in euro. dalam rate euro. Because the yacht is built in Italy. Karena pabrikan yacht saya di Italia. Ya. And priced in euro. Jadi harganya rate-nya adalah euro. Kalau di sini disebut rate-nya 15 juta euro. This 15 mention the price spelling at 15 million euro. Yes. That 15 million euro is about the retail price. Harga tersebut Pak 15 itu adalah harga harga penjualan retail. I don't know what Pak Henry paid for the yacht. Saya tidak mengetahui berapa angka yang dibayarkan oleh Pak Henry untuk yacht. Oke. Ada lagi? People negotiate. Orang-orang yang bernegosiasi saja. Sektor finish. Baik, ya. Thank you. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi yang mulia bahwa ini bukanlah pembelian oleh Henry terdakwa secara personal dan pembayarannya juga dilakukan bukan secara personal tapi oleh Indosuria ini. Pertanyaan saya kepada saksi hanya satu aja, ya, jawabnya ya atau tidak saja. Apakah pembelian kapal itu dilakukan oleh terdakwa secara personal atau by korporasi? Yang mana? Silakan. Yang pertama ya. Bentar. Secara personal atau korporasi? Okay, regarding the first gas. Bukan korporasi. Ya. Regarding the first gas, what process of the first gas is that done by the accused himself or by the company? The yacht was purchased by the company. Yacht itu dibeli oleh perusahaan. But we spoke to Pak Henry. Tapi kami berbicara dengan Pak Henry. Baik, cukup ya boleh. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui siapa pemegang saham di dalam perusahaan Indosuria Inti Holdings Pte. Ltd? Pak Indosuria? Indosuria Inti Holdings Pte. Ltd. Do you know who is the shareholders in the company Indosuria Inti Holdings Pte. Ltd? We did check the ACRA, which is the Singapore Business Register. Kami sudah mengecek di sebuah badan pemerintah namanya ACRA di Singapura. And it shows
the directors. Dan itu menunjukkan bahwa direkturnya. I don't know, I cannot remember if it shows the shareholders. Saya tidak bisa mengingat saat itu menunjukkan milik saham. Ya, saya yang sana kan memegang saham. Yang saya tanyakan memegang saham, tidak ingat, tidak tahu. Let me make sure you remember the shareholder, the person as a shareholder. You remember? Not the shareholders, but there were 3 or 4 directors of the company. Bukan pemegang saham, tapi hanya 3 atau 4 direktur. Berarti untuk memegang saham tidak mengetahui ya. So you can recall the shareholder person. No, Tidak. not shareholders. Terima kasih. Lanjutkan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu kapal yacht yang pertama tadi dijadikan jaminan suatu hutang, the garansi? Demikian. It's about the first years. Do you know that the first years it's become grant to cover the debt? The first years become as Buah nanti. I don't know how the second deal was structured. Saya tidak mengetahui bagaimana transaksi kedua itu. But sometimes we will take the first yacht back as a deposit. Tapi kami mengambil yacht pertama itu sebagai deposit. But I don't know what happened for this deal. If there was a cash deposit. Yang ditanyakan apakah Anda tahu bahwa kapal itu dijadikan jaminan gitu di apakah di bank atau di mana apa? Do you know that the yes become something granted for the debt or for the bank? The second yacht, yes. The first yacht, no. Kapal kedua dijadikan jaminan. No, not the first. Yang pertama, The first yacht, there was no debt or finance. Is that what you mean? No bank. There was no bank involved. Guarantee for the first years, is that being guaranteed Debt guarantee. for the debt? It's a debt guarantee. No, because it was paid for. It was paid 100%. Tidak, karena itu dibayar lunas 100%. Ya, setelah lunas apakah dijadikan jaminan? That become a guarantee. The yes become guarantee. Tahu nggak? Do you know that the yes become a guarantee or the debt guarantee? Do you know about that? No. Saya tidak mengetahui. No. Tidak tahu. I don't. No. This is no.
Bagaimana terdakwa keterangan saksi ini tentang pembelian kapal yang pertama, ya, lalu kapal itu dikembalikan, lalu beli lagi dengan kapal yang kedua. Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak tanggapan? Ya. Baik. Oke, kalau tidak ada tanggapan, terima kasih atas Baik. Oke, thank you. Terima kasih, Your Honor. Silakan, boleh menunjukkan. Ya, silakan. Ini Steven, namanya Reno, jadi imam saya Pak Steven. Ya, Pak. Bapak diperiksa di tanggal 28 April 2022 di Mabes Polri pada saat pemeriksaan itu berapa kali? Saya tidak ingat berapa kalinya. Ya, Kurang lebih 5 kali. 5 kali diperiksa. Memberikan keterangan tidak dipaksa atau Tidak ada paksaan. ada memberikan keterangan yang benar, dibaca lalu saudara tanda tangan seperti itu. Ya, Saudara baca toh? ya, saya baca. Apa yang diberikan keterangan terkait terdakwa ini? Apa yang saudara jelaskan di depan penyidik terkait terdakwa ini? Kenal nggak terdakwa ini? Kenal kan? Kenal. Nah, apa yang diberikan? Yang saudara jelaskan? Kalau bisa, Pak, saksi ini bekerja di mana? Kerjanya dulu di mana? Siap. Sebenarnya karena udah tahu Bapak langsung telepon karena mantan di narapidanakannya juga. Jadi substansinya saja. Oke. Dulu bekerja dengan terdakwa. Ya. Setelah itu saudara keluar. Ya. Karena berurusan dengan problem hukum. Ya. Ya. Tahun berapa? Saya masuk 2018. Keluar 2019. 1 tahun. Sekarang masih bekerja terdakwa ini? Tidak. Apa yang saudara tahu sehingga saudara memberikan keterangan di depan ini pada saat tahun 2022 itu? Jadi saya coba jelaskan, saya mulai membantu terdakwa Mahendra Surya pada tahun 2012 sebagai bagian keuangan pribadi beliau. Di situ saya bertugas untuk membayar angsuran properti, tagihan-tagihan kartu kredit terdakwa, kurang lebih begitu. Membayar tagihan-tagihan terdakwa, maksudnya tagihan apa? Ini kan kalau membayar tagihan bisa tagihan berdasarkan tagihan perusahaan pribadi atau tagihan pribadi atau keluarga, tagihan apa supaya lebih spesifik apa itu? Membayar tagihan-tagihan terdakwa apa maksudnya? Ya, tagihan properti atas nama terdakwa dan atas nama PT Sun International. Membayar tagihan terdakwa terkait properti, terus apa lagi? Trading saham juga. Trading saham atas nama terdakwa. Terus atas nama terdakwa. Ya. Terus angsuran properti juga atas nama terdakwa. Terus dan bagian menerima uang pinjaman dari Koskim jika beliau memerintahkan. Ulangi. Ya. Bagian apa? Saya bagian menerima dana pinjaman dari Koskim. Menerima dana pinjaman dari Koskim. Ya. Itu. Ya. Yang diinstruksikan oleh terdakwa. Yang diinstruksikan oleh terdakwa. Oke. Properti apa dan dari mana membayarnya? Kan semua ini tagihan terdakwa terkait properti.
properti apa? Maksud itu properti membeli atau membangun, dan dari mana sumber uangnya? Propertinya itu berupa ruko, kemudian Ini membeli. ada yang membeli, ada yang cicil angsuran. Membeli, terus angsuran, terus Ruko, tanah, terus udah itu aja. Sumbernya dari sebagian besar penarik pinjaman dari Kospi. Saudara saksi Stephen, ya benar. Saudara tadi mengatakan saudara sudah bekerja mulai dari tahun 2012. Pertanyaan saya, apakah ketika pendirian koperasi industri tersebut, saudara ikut dalam kegiatan rapat dimaksud? Rapat pendirian koperasi? Dalam pendiriannya rapat anggota rapatnya saya tidak ikut. Nanti saya tunjukkan di persidangan di depan, ini ada barang bukti 1. Apakah saudara waktu itu menandatangani berita acara rapat anggota dimaksud? Iya. Oh iya, menandatangani, tapi tidak ikut rapat. Iya. Tapi benarkah ada rapat itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu di mana tempatnya di dalam rapat itu, tidak tahu juga. Iya. Tapi saudara seolah-olah mengetahui begitu. Iya, saya tangan. Ada di pinjam KTP? Iya. Oke. Yang meminjam siapa waktu itu? Bagian meninggal Bu Agatha. Bu Agatha. Oke. Lanjut ke yang berikutnya. Di sini juga saudara, apakah ketiga itu ada di saudara juga menandatangani daftar hadir rapat anggota? Mungkin pernah disodori ini kita sudah mendirikan koperasi daftar hadir. Ya, seingat saya pernah ya mendatangkan daftar hadir, tapi tidak pernah ikut rapat anggota tersebut ya? Ya, tidak pernah. Oke. Yang ketiga, apakah saudara pernah menyerahkan uang sebagai anggota koperasi? Ada yang disebut itu simpanan pokok, ada simpanan wajib. Simpanan pokok itu 200.000, simpanan wajib itu 50.000. Apakah pernah Anda menyerahkan uang simpanan tersebut untuk pendirian koperasi industri? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi apakah saudara pernah disodori untuk ditandatangani seolah-olah saudara ini termasuk anggota koperasi? Iya. Iya. Saya tunjukkan barang buktinya majelis. Kalau dari saya pribadi enggak. Kalau dari orang lain atau dari Saya tidak tahu. Kalau tanda tangan saya ya, cuma saya nggak pernah ikut rapat. Dibayar secara cash bertahap oleh saya melalui atas nama rekening BCA nomor rekening 88 atas nama Indi Surya. Benar tuh? Iya. Nomor 7 Rukan Blok CB Pondok Pacung Pucung oleh saya melalui rekening seingat saya di rekening BCA PT San Internasional. Betul tuh? Betul. Nah, apartemen Sudirman
Tanah Abang Jakarta Pusat, sehingga saya properti tersebut awal diangsur pada tahun sebanyak 20 unit. Benar itu? Iya, betul. Dengan rekening BCA. Betul? Iya. PT San Internasional, akan tetapi tidak mengetahui lagi lanjutan hasil. Benar itu? Benar. Untuk menegaskan bahwa dari 8 yang besar ini, saudara benar-benar memberikan betul, melihat dan mengingat itu toh. Iya. Terima kasih majelis. Cukup dari penutup. Lanjut. Baik, bagaimana terdakwa atas keterangan dari saksi Pak Stefan? Baik, yang mulia, terima kasih atas keterangan saksi. Kalau saya terhadap saksi itu benar dan lebih banyak berupa itu mesti sekali saksi menerangkan tidak tahu proses terjadinya pinjaman dari koperasi, maka dengan demikian adalah tidak benar saya instruksikan saksi untuk menerima dana pinjaman dari koperasi. Kedua, tidak benar saya menerima aliran dana dari PT-PT yang tadi saksi pun tidak tahu, lupa PT apa saja, di mana uang tersebut digunakan untuk membayar properti tersebut. Ketiga, tadi saksi menerangkan saya mengendalikan koperasi adalah tidak benar karena koperasi sudah memiliki pengurus dan pengelola masing-masing. Keempat, terkait keterangan saksi dalam memperoleh pinjaman dari koperasi, tadi menerangkan setahu saksi tidak ada perjanjian adalah tidak benar. Dan terakhir kemudian saksi juga menerangkan bahwa pinjaman koperasi oleh beberapa perusahaan tidak aktif dan tidak ada, keterangan adalah tidak benar dan kontradiksi dengan jawaban saksi ketika ditanya oleh ketua majelis yang menerangkan tidak tahu siapa pengurus perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih ya. Baik, itu tanggapan dari terdakwa. Jadi saudara tetap pada keterangannya. Iya, tetap. Baik. Baik, terdakwa, tanggapan saudara, saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Baik, terima kasih Pak Stefan atas kehadirannya. Silakan kalau mau meninggalkan ya. Baik, silakan penuntut umum. Tadi katanya ada 2 dari koperasi. Ya, yang lebih untuk yang diantara 2 dari staf maksudnya Kementerian Koperasi ini dan dari dinas atau kami koperasi DKI yang belakang, jadi mungkin ini nanti kami pindahkan kalau nggak cukup waktunya cuma yang atau maju aja Pak dari depan yang baru untuk melanjutkan pertanyaan dari ke kementerian ini yang ini majelis yang Pak Tri dengar ya, kami arahkan pertanyaan ke saudara dulu dimulai dari rekan saya. Silakan. Sudah. Izin majelis tanya. Yang pertama yaitu saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Pak Bambang Ekowarso ya. Pak Bambang dulu. Sebentar Pak. Jadi Pak, kalau yang berkoperasi tentang badan hukumnya ya saya kira itu bisa kita temukan saat ini adalah yang dilakukan saat ini adalah antara koperasi dengan terdakwa ya berikut pengurus-pengurusnya. Saya kira lebih bagus kalau saksi itu dulu kita periksa yang koperasi bukan kita selesaikan dulu ya.
Ustaz. Ini juga kan dari koperasi kan? Dari Kementerian Koperasi Dari koperasi dan Dinas Koperasi yang ini pilih. kan setipe apa namanya keterangannya setipe. Jadi berbeda dengan keterangan para mantan pengurus atau pengelola di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan yayasan dan lain-lain. Jadi saya kira adalah bijaksana kalau kita teruskan skenario itu daripada kita langsung melakukan koperasi. Saya kira saksi ini bisa kita periksa lebih dulu daripada koperasi. Kalau itu usul majelis yang mulia ya kami bisa terima, di mana yang baca untuk sekali lagi kami menekankan majelis bahwa saksi ini adalah mewakili sebagai pegawai negeri di Kementerian Koperasi dan kami koperasi pada saat itu dinas pertama kali didirikannya Surya. Apakah tidak mengejar pada substansi fungsi yang mereka fungsi yang mereka laksanakan pada saat itu? Bagaimana pertimbangan? Jadi koperasi itu menyangkut legalitas. Ya, legalitas. Kita sudah periksa beberapa. Saudara memberikan 3 kali. Ya. Ingat, saudara memberikan keterangan itu dengan terpaksa atau dipaksa? Tidak terpaksa. Terpaksa memberikan keterangan lalu menjelaskan. Menjelaskan. Baik, saudara tadi supaya pertanyaan saya, apa yang saudara jelaskan di depan ini terkait dengan terdakwa ini? Saya lebih ke fokus dijelaskan oleh penyidik terkait dengan pemegang token karena anak buah dari Pak Fatoni. Oh, saudara anak Pak Fatoni sebagai pemegang token. Token yang saudara pegang itu berapa? Token ini kan? Ya. Nah, berapa? Saya tidak ingat pastinya, lebih dari 5. Oke. Saudara memegang token 5 dari perusahaan apa maksudnya? Token itu kan ada banknya atau apa PT apa yang milik saudara sehingga saudara memegang kendali token itu. Mohon maaf, token itu kan didasarkan pada pengendalian keuangan untuk digitalisasi, maka berdasarkan bank atau berdasarkan perusahaan atau berdasarkan bagaimana yang saudara tahu? Ya berdasarkan pemilikan PT. Nah, PT mana? PT-nya masing-masing salah satunya. PT Prima Impangan. Pelan-pelan. Token yang menurut di VIP ini ada 12 benar? Ya, saya tidak ingat pastinya. Tapi saya kasih tahu bahwa di dalam kan saudara di halaman 4 ada 12 perusahaan mulai dari PT saya bimbingnya, saya jelasin, saya baca. PT Berlian Utama Punggal, benar? Benar. PT Indo Raba Anugrah Jaya, Indo Barat, Indo Baraya, benar? Benar. Indo Surya Semesta Abadi, ya. Intisari Berlian Pratama, ya. PT Karya Prima Cakrawala, ya. Mandiri Karya Unggulan, PT Mandiri Karya Unggulan, ya. PT Prima Inti Pangan, ya. PT Prima Sakti Persada, ya. PT Sinar Cahaya Permain, ya. PT tidak ada Cakrawala Sukses Perdana, ya. PT Karisma Prima Perdana, ya. PT Perdana Abadi Gemilang. ya. Nah, dari 12 itu saudara memegang tokennya dari 12 token itu atau satu atau dari mana? Secara memegang ya karena saya menjalankan berarti saya memegang, bukan menyimpan. Memegang, iya. Memegang di bawah kendali siapa? Kan ada atasan saudara. Apakah memang itu benar-benar di bawah kendali saudara itu? Bahasanya suka terserah, suka hati, atau harus berdasarkan perintah atau petunjuk dari atasan atau siapa? Ya berdasarkan perintah dari Pak Fatoni. Memegang token berdasarkan perintah Pak Tony. Apa perintahnya kalau misalnya? Apakah dia memberikan perintah untuk realisasi uangnya atau hanya berbentuk instan pertanggungjawaban?
diperintah untuk memegang saja, tidak tanggung jawabannya kalau ada transaksi jalankan itu. Bagaimana? Diminta untuk memegang saja, pegang nanti transaksi kalau ada jalankan, itu aja. Memegang kalau ada permintaan untuk transaksi baru jalankan. Oh, berarti saudara punya kapasitas untuk melakukan transaksi ya. Dengan token itu loh ya. Bagaimana sih cara melaksanakannya itu? Transfer itu atau bentuk bagaimana? Prosesnya kan? Coba mulai. Proses dari awal. Misal mau ada transaksi, nanti Pak Antoni info saya, periksa dana sudah masuk atau belum ke PT, sebut saja Prima Timbangan misalkan contoh. Dana sudah masuk atau belum? Iya. Itu tadi. Dana dari mana masuknya? Tidak tahu. Dari mana tahu dana tidak masuk atau mana? Karena saya kan memeriksa dulu. Oh, periksa dulu ya. Dana sudah masuk atau belum ke PT ini. Misal begini, PT A, ya. Dicek dana masuk atau belum? Iya, Pak. Ambil token PT A, kita masuk dengan kode yang itu sesuai dengan yang sudah dibuat, baru periksa kalau ada dana masuk, info dana ada masuk. Tidak tahu sumber dana itu masuk ke PT itu. Dananya sudah, kalau sudah masuk sudah tidak tahu dana dari mana. Tidak disebutkan dana dari ini dan dari ini. Hanya saudara memegang tokennya PT. Ya. Masuklah dana ke PT. Lalu kemana? Nanti info Pak dana sudah masuk. Baru nanti Pak Antoni akan instruksi transfer ke PT SAM. Misalkan dikasih nomor rekeningnya. Udah, nanti saya transfer kepada PT SAM. Kemana saja yang ditransfer? Apakah hanya PT SAM atau kemana lagi? Secara misalnya PT SAM ada ke Pak Henry juga. Tak. Dari itu ada yang PT SAM, apalagi ke Henry, apa ke terdakwa? Terus? Sudah itu saja saya ingat. Hanya 2. Ke global kan? Tidak. PT SAM dan terdakwa. Nilainya berapa yang bisa saudara lakukan? Terbatas nggak, punya limitatif tidak? Untuk nilai tidak ada limitan karena cuma satu token dan satu persetujuan aja. Satu token, satu persetujuan. Berapapun besar. Tergantung saat membuat mempunyai limit berapa token tersebut. Saya kasih perumpamaan 10 miliar di dalam itu dari ada di dalam PT itu. Direalisasikan perintah 10 miliar juga. Dibatasi enggak? Oh jangan lebih, karena batas kewenangan saya hanya 5 miliar. Seperti itu atau tidak? Tidak. Sesuai perintah siapa? Sesuai dengan perintah saja. Sesuai perintah siapa? Pak Antoni. Siapa lagi yang punya wewenang memerintahkan saudara? Mungkin bukan wewenang ya. Jadi cuman kayak menginfokan karena saya wewenangnya atasan saya cuma Pak Antoni. Yang menginfokan lagi siapa? Happy. Info Happy itu dari mana dia? Dari bidang mana? Gimana Pak? Si Happy tadi itu dia dari PT atau tangan kanannya terdakwa atau dari operasi? Oh tidak, karena kan Happy itu kayak mitra dari Pak Antoni juga. Jadi nanti dia menginfokan nanti ada transaksi seperti itu. Baru saya konfirmasi Pak Wan, ini benar ya? Masuk token pindah masuk ke terdakwa. Bukti sudah masuk. Bagaimana pertanggungjawaban ke PT? Di daftar ketika kita sudah melakukan transfer ada tertulis transaksi berhasil. Oke. Jadi itu saja. Lalu saya tidak info ke Pak Antoni sudah ditransaksikan. Hanya itu Bapak. Pertanggungjawabannya misalnya gini, bagaimana mengembalikannya, bagaimana apa? Tahu saudara tidak? Tidak. Tugas lain selain
transfer itu tadi apa? Bukan tugas lain, mungkin saya bilang tugas saya bekerja sebagai accounting tax. Apanya? Sebagai accounting tax. Tax. Berarti termasuk pajak. Iya, pajak. Apa yang sudah lakukan terkait pajak? Saya bekerja di PT SAN. Jadi PT SAN ada laporan bulanan dan tahunan. Siapa pimpinan SAN? Saya tahu ya Pak Simon dan Pak Hendra. Pimpinan Simon dan Hendra. Perintah dari Fantoni di dalam realisasi perintah itu dia jelasin nggak? Pernah nggak kalian rapat atau termasuk bagian dari pertanggungjawaban bahwa saudara harus nanti diberitahu loh, ini sumber dari ini dan PT-nya ini batas tertentu hanya sekian. Jadi gue pertanyaan saya, diberitahu nggak kepada saudara oleh Fantoni sumber uangnya dari mana? Tidak. Dia melakukan penjelasan bahwa PT-PT yang hanya boleh menampung ini. PT itu kan ada beberapa hulu. Dia menjelaskan batasan saudara itu hanya di PT-PT ini. Ya. PT apa saja tadi? Yang 12 tadi. 12 tadi. Lanjut teruskan. Saksi ya, masih ingat BAP tanggal 10 Mei 2022. Garis besarnya saja ya. Saya ingin tanyakan kepada saksi, apakah saksi ini tadi saksi mengatakan masalah penggunaan token tersebut ada perintah dari saudara Fantoni ya. Yang ingin saya tanyakan, ada beberapa nama perusahaan, di antaranya Indobara, PT Prima Ini Pangan, terus Cakrawala Sukses, Persada Prima Saksi, Mandiri Karya Unggulan, Karya Prima, Cakrawala, terus Industria Semesta. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan globalnya, apakah selama saksi menjalankan perintah dari saksi Fantoni tersebut arusnya adalah dari koperasi masuk ke PT-PT yang tadi saya sebutkan, ataukah keluar dari koperasi masuk juga dari PT-PT tadi ke Kospen Industria? Saya akan jawab mungkin secara terpisah ya. Ya. Perihal dananya masuk saya tidak tahu ya. Karena saya hanya mencucikan periksa dananya ke PT A misalkan sudah masuk atau belum, baru melaksanakan ke PT berikutnya, misalkan ke PT SAN. Kemudian kalau ditanyakan melakukan pembayaran ke koperasi, mungkin terjadi karena saya hanya menerima, kalau sudah diperiksakan ke koperasi, saya berikan koperasi. Saya langsung menyambung ke BAP aja. BAP saudara nomor 12. Apakah saudara mengetahui ya, saya tanyakan lagi, mengetahui ada dana masuk 129 miliar 448 juta sekian dari Kospin dari PT Indobara? Dari Kospin dari Indobara masuk ke Kospin dari PT Indobara. Iya mungkin saja. Pertanyaan saya balik sekarang, apakah saudara dengan menggunakan token yang saudara pegang pernah mengirimkan uang dari Indobara ke Kospin Industria? Iya. Pernah. Dengan besaran 129 miliar dari 2017 sampai dengan 2018 bulan Desember. Terkait jumlah, karena di penyidik ditunjukkan totalnya sekian berdasarkan rekening yang mereka timbulkan. Ada rekening korannya. Ada rekeningnya ditunjukkan dalam BAP. Iya. Saya tidak menyuruh saudara untuk hafal satu-satu rekening koran, saya ingin hanya menanyakan ya, mencocokkan. Terus dari Industria Cipta dana masuk dari Prima Inti Pangan, apakah saudara pernah mengeksekusi perintah dari tokennya Prima Inti Pangan ke Industria Cipta, Kospin? Iya. Pernah.
dari Kospin ada dana 224 miliar yang keluar atau debet ke Indobara Anugrah. Kalau dari Kospin ke Indobara Anugrah pernah ada? Kalau untuk jumlahnya saya tidak tahu, tapi kalau dibilang dari Kospin saya tidak tahu bahwa itu dari Kospin. Tapi memang ada dana yang masuk ke Indobara. Masuk ke Indobara. Ya, tapi tidak saya bilang itu dari Kospin. Ya, saudara tidak perlu menjelaskan detailnya karena ini diambil dari rekening orang, ada di barang bukti kita ya. Terus dari Indo Surya Cipta ada dana masuk 122 miliar dari Prima Intipangan. Dari Prima Intipangan kepada Kospin. Ke Kospin yang ada. Terus terdapat dana keluar dari Kospin ke Prima Intipangan sejumlah 247 miliar 841.561 rupiah. Saya ingin tanyakan, kalau angka sudah ada di rekening koran, sudah di rekening, apakah ada dana keluar dari Kospin ke Prima Intipangan? Saya tidak tahu dari Kospin atau tidaknya. Ke Prima Intipangan? Kalau dana masuk ke Prima Intipangan, iya. Masuk ke. Tapi dari Kospin atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi ada dana masuk dari masuk ke Prima Intipangan. Dana masuk ke Prima Intipangan, iya. Apakah saksi mengenali ditujukan pada waktu itu bahwa nomor rekening yang masuk ke Prima Intipangan berdasarkan printout itu adalah rekeningnya Kospin oleh penyidik? Tidak disebutkan rekening Kospin, tapi disebutkan rekening penerima PT Prima Intipangan. Prima Intipangan ya. Tapi saudara pada waktu itu diperlihatkan printoutnya ya, dari nomor rekening mana ya? Saya tidak tahu nomor rekeningnya apakah benar Kospin atau tidak, tapi karena memang disebutkan Kospin ya. Apakah saudara mengetahui ada dana masuk dari Kospin ke Berlian Utama Manunggal sebesar 30 miliar periode Desember 2017 sampai Januari 2018? Berlian Utama Manunggal. Iya. Ada. Apakah saudara mengetahui ada dana masuk dari Kospin, berarti debet di Kospinnya, ke PT Sinar Cahaya periode 19 Desember 2017 sampai dengan 22 Februari 2018 sebesar 40 miliar? Ya, kalau untuk jumlah tadi Bapak bilang tidak sebutkan ya, berarti ya, hanya apa dana masuk atau tidak? Pertanyaan sekarang saya batasi, saudara tidak perlu menjelaskan masuk dari mana. Ya. Apakah saudara mengetahui ada dana masuk ke PT Sinar Cahaya Permai periode 19 Desember 2017 sampai dengan 22 Februari 2018 sebesar 40 miliar? Iya. Ya. Apakah saudara mengetahui ada uang keluar dari PT Cakrawala Sukses Perdana, rekening BCA 05 dan seterusnya ke Kospin sebesar 13 miliar periode 3 September 2018 sampai 2 April 2019? Iya. Apakah saudara mengetahui ada uang masuk, kalau di sini bunyi penyidikan uang keluar atau debet ke PT Cakrawala, ada uang masuk ke PT Cakrawala Sukses Perdana total 239 miliar 447 juta periode 30 Agustus 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019. Uang masuk ke PT Cakrawala Sukses Perdana. Ya. Ada. Apakah saudara mengetahui ada dana keluar dari PT Prima Sakti Persada ke Kospin, di Kospin tercatat sebagai kredit sebesar 90 miliar 304 juta 500 ribu periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 19 Juli 2018. Uang masuk dari Kospin ke Prima Sakti Persada. Ada uang masuk ke Prima Sakti Persada. Iya, di Kospin ya, uang masuk ya. Apakah saudara mengetahui ada uang masuk ke Prima Inti Persada, Prima Sakti Persada sebesar 407 miliar 872 juta 751 ribu 308 rupiah periode 20 Juli 2018 sampai dengan 23 Juli 2018.
Uang masuk ke Prima Sakti Persada. Uang masuk ke Prima Sakti 407 miliar lebih. Ya. Benar. Apakah saudara mengetahui ada uang keluar dari PT Mandiri Karya Unggulan total 130 miliar? Ini maksudnya ke Kospin, tapi saya tidak tanyakan karena tahu dan tidak tahu. Uang keluar dari PT Mandiri Karya Unggulan dengan total 130 miliar periode 28 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2018. Uang masuk ke PT Mandiri Karya Unggulan. Ya. Oke. Apakah saudara mengetahui ada uang masuk ke PT Mandiri Karya Unggulan total 401 miliar 991 juta 786.482 rupiah periode 21 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018. Uang masuk ke PT Mandiri Karya Unggulan sebesar 401 miliar. Ya. Nah, apakah saudara mengetahui ada uang keluar dari PT Karyasi Prima Cakrawala sebesar 109 miliar periode 23 Agustus 2018 sampai dengan 17 Juli 2018. Uang keluar dari PT Karya Prima Cakrawala. Ya. Nah, apakah saudara mengetahui ada uang masuk kepada PT Karya Prima Cakrawala total sebesar 434 miliar 267 juta rupiah periode 15 Agustus 2018 sampai dengan 25 Juli 2018. Uang keluar ke uang masuk ke PT Karya Prima Cakrawala. Ya. Apakah saudara mengetahui ada uang keluar ke PT Intisari Berlian Pertama dengan total 130 miliar 189 juta 733.000 periode 8 Desember 2017 sampai dengan 25 Juli 2018. Uang keluar dari PT Intisari Berlian Pertama sebesar 130 miliar lebih. Ya. Nah, apakah saudara mengetahui uang masuk ke PT Intisari Berlian Pertama dengan total 160 miliar 189 juta 833.000 periode 8 Desember 2017 sampai dengan 9 Desember 2019. Uang masuk ke PT Intisari Berlian Pertama. Ya. Apakah saudara mengetahui ada uang keluar dari PT Industria Semesta Abadi dengan total 95 miliar 214 juta 994.219 rupiah periode 12 Desember 2017 sampai dengan 20 Januari 2020. Uang keluar dari PT Industria Semesta Abadi. Untuk Industria Semesta Abadi sepertinya ada tokoh yang lain. Ada rekening lain menurut saya. Salah satunya saya pegang memang. Ini maksud saudara Industria Semesta Abadi punya lebih dari satu token. Iya. Salah satunya saudara yang pegang. Kalau secara total karena tidak disebutkan kan ini dari rekening mana, jadi saya jawab iya sih. Tapi ada yang keluar seperti ada dari sana ya. Terus dari kepada PT Industria Semesta Abadi ada uang masuk sebesar 284 miliar 684 juta 906.825 rupiah periode 9 November 2015 sampai dengan 4 Februari 2020. Nah, itu yang saya bilang 2015 saya tidak pegang, jadi saya cuma mungkin setengahnya saja. 2000 berapa saudara tidak pegang? 2015 saya tidak pegang. Saya pegang 2017 ke 2020. Oke, yang di bawah 2015 ke bawah tidak pegang. Ya karena detailnya tidak disebutkan, jadi apa saya jawab iya atau tidak? Ya, tapi pada saat itu saudara ya. membiarkan nomor rekening, misalnya kan PT Indobaran, rekening
rekeningnya bukanya dari 2012. Ada periode yang saudara tidak tahu. 2012 misalnya kan, 2012, 2015. Tapi nomor rekening itu 15, 16, 17 sampai 20 nomor rekening itu juga kan? Untuk nomor rekeningnya berbeda. Berbeda. Iya. Ini dari periode ini nomor rekeningnya sama. Saya sudah sampaikan ke penyidik seperti itu. Ya. Pak, ini ada pemisahan nomor rekening, tapi ya ini secara total saja biar terlalu banyak poin. Oh, secara total. Secara total. Tapi pada saat itu penyidik memberikan kepada saudara tersebut memperlihatkan print out rekening orang kan? Ya memang ada nomor rekening memang ada. Terus ini sesuai BAP saudara tanggal 26 Juli 2022. Ada jawaban dari pertanyaan penyidik nomor 4 ya. Transaksi dana keluar dari rekening BCA nomor 5020 dan seterusnya 10 kali transaksi dengan total transaksi 64 miliar. Saya tidak tahu di mana ungkapan kawan staf bagian finance. Yang ini saya tanyakan, apakah jawaban-jawaban saudara di pertanyaan nomor 4 ini saudara masih ingat? Saya tidak ingat jawab pertanyaan seperti apa. Saya bacakan salah satu contohnya ya. B. Transaksi dana keluar dari rekening Bank BCA nomor rekening 5209 dan seterusnya atas nama PT Anugerah Berlian Sukses sebanyak 52 kali dengan total sebesar 279 miliar 813 dan seterusnya sampai ke O ya, transaksi dana keluar dari rekening BCA atas nama PT CX Mobilindo sebanyak 13 kali dengan total 32 miliar dan seterusnya. Masih ingat saudara? BAP saudara apa perlu dilihat lagi? Saya ingat. Ingat? Ya, hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang tokennya saudara pegang tadi ya. Apakah saudara masih ingat juga adanya dana keluar dari PT Indosuria Realty periode 2013 sampai dengan 2019? Saya tidak pegang PT Indosuria Realty. Indosuria Realty tidak pegang? Saudara yang pegang yang 12 tadi ya? Iya. Selain tadi disebutkan uang keluar masuk ke 12 perusahaan yang tokennya saudara pegang ya. Apakah saudara ada mengeksekusi atau melaksanakan perintah dari saksi Pantoni untuk mencairkan uang masuk ke rekening pribadi terdakwa Indosuria? Maaf Pak, boleh diulangi? Gimana? Selain uang keluar masuk tadi saudara tidak tahu asalnya, tapi masuk dari perusahaan 12 perusahaan tadi, keluar dari 12 perusahaan tadi. Dari perusahaan tersebut apakah ada aliran yang saudara ketahui langsung ditujukan kepada terdakwa Indosuria? Kalau menjalankan ya. Menjalankan iya. Masih ingat kira-kira berapa jumlahnya? Tidak. Tidak ingat. Yang saudara ingat pernah tahu berapa perintah tersebut? Untuk tahunnya saya tidak pasti karena menjualnya secara random saja, tidak fokus satu PT. Apakah perintah untuk mencairkan uang, mengirimkan atau mentransfer ke terdakwa tersebut hanya kepada 1-2 perusahaan atau dari 12 perusahaan yang tokennya saudara pegang? Saya bilang saya tidak ingat pastinya yang mana. Ya. Mungkin dari 12 itu ada. Mungkin ada 12 ya, karena untuk memastikannya ya mungkin harus ditekan di korannya. Wah, oke, iya. Tapi sehingga saudara dari 12 itu misalnya kan, kalau kita ingat misalnya PT Prima Inti Pangan misalnya, itu yang dipakai 2-3 kali mungkin, yang mana yang paling sering digunakan untuk mentransfer terdakwa? Saya tidak menghitung secara pastinya Pak untuk yang mana paling sering. Kalau Bapak bertanya apakah ada, ya jawab. Tapi kalau sering yang mana tidak pernah merekap yang mana yang paling sering. Harus kita perlihatkan dulu nanti ya. Mungkin harus dilihat, ini kita lihat yang paling sering yang mana. Kalau bisa diskon dulu, ada sudah mulai ya sampai habis, ada sudah mulai saksi
Kira-kira kita ketemu lagi jam 7. Ya, 1 jam ya. Begitu. Baik. Untuk sekarang bagi dalam BAP saja hanya total saja, karena saya pemegang tokennya saya bilang iya. Karena saksi pemegang token. Iya. Izin majelis hakim. Token ini kami ingin memperlihatkan dulu kepada saksi token mana yang saksi pegang sesuai dengan barang bukti kami majelis. Ini ada token BCA, silakan ke depan saksi. Juga tolong saksi jelaskan ini token yang miliknya Hendri Surya ini yang mana di sini, ada nggak di sana? Ingat nggak? Kan sumber uangnya kan kita harus tahu apakah itu kepada saudara diprotek, tidak boleh tahu dengan SOP atau dilarang oleh Pak Tony. Tidak ada protek, tidak ada SOP, saya juga tidak bertanya. Tidak bertanya. Lalu sumber kalau tidak bertanya tiba-tiba atau berbentuk seperti HP masuk ada nada berdeling baru kita tahu. Oh, ada panggilan. Apakah seperti itu? Masuk ke token, oh uang sudah masuk. Apa seperti itu? Untuk tahunya kan saya hanya menerima perintah bahwa akan ada. Saya tinggal periksa saja sampai dengan titik sudah memang masuk baru saya info. Apabila dalam 1 hari tidak ada, Pak, baru saya cek tidak ada, memang nggak masuk koin. Itu saja. Dari manapun uangnya, yang penting saudara hanya tahu sumber uangnya sudah masuk. Iya, iya. Berapa lama saudara bekerja di sini tadi? Bagian khusus urusan memegang token dan membantu 2017 berarti ya 2-3 tahun. Tidak pernah ingin tahu sama sekali, tidak tahu atau memang tidak perlu tahu bahwa sumber uangnya dari saya kasih gambaran bahwa itu dari Kosbin. Ingin tahu tapi tidak bertanya. Pernah dengar-dengar? Kalau mendengar mungkin banyak ya Pak. Kita ngobrol, kita ini ada kiri kanan, tapi saya kan tidak bisa asumsi. Iya, maksud pula saya masuk karena bisa jadi ada bisnis luar negeri atau karena semua saksi menjelaskan bahwa sumber itu ada di Kosbin. Nah inilah yang kita
masuk. Saudara tidak tahu dari mana. Yang penting perintah dari Pak Tony. Masuk uang, transfer ke sana, seperti itu aja. Iya. Lalu kirim ke kembali. Apakah pernah juga saudara mengembalikan kepada asal uang itu bersumber? Kalau kirim kembali, ya kemana? Dengan asalnya, saya asal tidak tahu. Asal tidak disebutkan asal. Saya kirim kembali iya. Kemana? Ya berdasarkan perintah saja. Kalau disuruhnya ke Pak Henry, saya kirim Pak Henry. PTSA asalnya saya dari mana? Apakah dari mereka berdua atau tadi Bapak sebutkan koperasi? Ya saya kirim ke koperasi. Seperti itu aja. Tidak tahu asal, apakah ini jadi asal atau ini muasal, tidak tahu. Maksudnya inilah contoh bagaimana token tadi kan. Nah, ini kan untuk apa-apa transfer ke setelah masuk. Token ini bergerak atas instrumennya atau begitu. Iya. Ada yang memerintahkan lain? Ada yang memerintahkan lain? Ya. Tidak. Ahmad Fantoni memberitahu pada saudara berdasarkan uang masuk. Iya. Dari mana sumber uang masuk dia tidak memberitahu. Tidak menginfo. Menghitung bahwa uang ini masuk seperti banking. Kalau misal saya kirim ke temanku ini dan bikin web, nah tidak usah deh saya sebut namanya. Jadi ada uang saya kirim ke temanku ini. Kelihatan sumbernya. Seperti itu banking. Apakah seperti itu? Kelihatan rekening sumbernya dari mana? Tidak semuanya terlihat. Tidak semuanya, tapi ada yang sebagian terlihat. Ya hanya berdasarkan dari koran saja. Rekening koran dimaksud rekening korannya asal uang atau rekening koran antara kami. Rekening koran tokennya Bapak pegang. PT yang saya jalankan. Maksud begini, kan PT misal PT A, PT A ini masuk. Oke, kalau kita bikin PT A, kita kirim ke sini, sumber uang ini kelihatan. Saya kirim dari kirim dari A. Nah, apakah seperti itu? Kalau kita mengirim, ya kelihatan saya mengirim ke A, dari A PT saya pegang, transfer ke SAM, ya saya kelihatan PT SAM. Ya, PT ini kan terlihat jelas asalnya dari mana, sumber uang. Asal karena saya memegang. Karena saya menjalankan berarti saya tahu. November, Mei, Juni, Juli, November, Januari. Iya. Tahu? Ya 2015 iya mungkin 2015 iya rekening itu mungkin karena satu sudah mati. Karena kan saya hanya berdasarkan tahun ingat nomor rekeningnya. Secara nomor rekeningnya pasti saya tidak tahu. Cuma seingat saya PT Prima Timbangan hanya saya yang pegang. Oh, ini nomor rekening nggak ada, nomor tidak Prima Timbangan nggak ada orang lain nggak? Tidak ada. Jadi kalau yang ini kan 14, 15, 16 dan transaksi Prima Timbangan saudara kan di BAP saya tidak mengetahui, maksudnya tidak mengetahui itu uang masuknya ya pertanyaan dari saya. Yeah. Intinya kalau untuk 12 perusahaan ini kalau uangnya keluar tujuannya kemana kan kasih tahu. Yeah. Berapa jumlahnya, rekening berapa, terus atas nama siapa, kawan kan menulis itu kan mesti kawan. Tapi kalau uang masuk tahunya nominalnya tapi dari mana rekening berapa sudah nggak tahu. Tahunya kalau pas dicetak kekurangnya itu. Iya. Nah, tadi ditanya soal Excel tadi, rekapitulasi, itu yang bikin siapa? Iya saja. Nah, apakah waktu beberapa kali itu disimpan di sistem informasi atau di laptop saudara atau di PC saudara? Di komputer. Di PC saudara, personal komputer saudara itu di lock. File itu di lock. File tidak, hanya komputernya saja. Tidak, filenya tidak di lock. Tidak. Bisa dibuka siapapun. Bisa. Bisa dilihat oleh siapapun. Bisa.
Bisa. Nah, apabila saudara mendudukan Excel ini, ya, Iya. kan? Iya. Tahun 2015 ada transaksi uang masuk dari ini tertulis. Apakah saudara bisa memastikan, oh ingat cuma seperti itu, nggak ada teknik kurangnya? Pasti nggak ada. Kan banyak sekali dari awal. Bisa jadi angkanya diubah ulang. Bisa mungkin nggak? Kalau asumsi bisa, saya asumsi iya. Tapi apakah saya bisa buktikan? Biasanya hanya berdasarkan dari koran itu aja. Iya, enggak. Ada kata nanti ditunjukkan Excel ini, tunjukkan misalnya tanpa ditunjukkan dari koran. Saudara bisa memastikan angka itu masih original dengan program atau sudah dibahas masih bisa masih kalau sudah ada koran. Tidak mungkin bisa, Pak. Karena itu bahasa komputer kan. Apa yang tertulis bukan ciri khas tulisan tangan. Ya, makanya kalau nanti ditunjukkan misalnya tanpa didukung dengan koran, saudara tidak memastikan angka di Excel itu benar sesuai dengan rekening keluar itu ya. Ya harus sesuaikan dengan koran. Harus ada backup. Oke. Nah, terus ini seperti yang ditanya untuk uang masuk di sini saudara tidak bisa mengetahui maksudnya sumbernya ya saudara masih tidak mengetahui. Nah ini ada tadi ditanyakan untuk umum yang nah ini di BAP terakhir saudara nomor 4 nomor 2 tadi ditanyakan tentang uang dana keluar AMD dari perusahaan-perusahaan ini. Berarti kan di perusahaan itu tertulis debit yang keluar ke dananya sendiri. Kredit. Ya, kalau kredit. Ya kredit. Bukan ke dana keluar kredit. Dana keluar kredit. Ya. Ini transaksi yang keluar ke BCA dari rekening BCA. Nah ini BAP terakhir saudara nomor 4 tadi. Nomor 4 WUHA ini transaksi dana keluar debit dari rekening BCA nomor sekian-sekian ya. Nomor rekening BCA Bank BCA nomor rekening ada 2 rekening yang belakangnya 999 dan 2277 atas nama Indosuria Semesta Abadi. Nah, tadi di depan saudara menerangkan Indosuria Semesta Abadi saudara pegang cuma 1 rekening. Iya. Nah, ini ditanyakan transaksi untuk 2 rekening. Saudara menerangkan saya mengetahui ini penjelasannya gimana? Iya, karena kan waktu di BAP ditunjukkan 2, ya saya bilang, tapi saya pegang salah satu, Pak. Jadi jawaban saya seperti apa? Ya, kamu kan pegang salah satu. Ya udah, berarti kamu mengetahui jawaban ini untuk ke salah satu seperti itu. Oh, iya. Saya mengetahui rekening yang satu ini. Tapi yang saudara tahu yang satu rekening aja, yang rekening lainnya nggak tahu karena bahasanya jelas mengatakan transaksi dana keluar dari rekening Bank BCA nomor rekening 99 belakangnya dan 2277 saudara mengetahui. Nah, berarti anggapannya di sini mengetahui transaksi 2 rekening itu. Tapi saudara menjelaskan sini maksudnya yang saudara tahu cuma 1 rekening. Yang transaksi rekening ibunya satunya saudara tidak tahu. Dari rekening Bank BCA nomor rekening belakangnya 9887 atas nama PT Indosuria Berlian Jaya Sukses. Nah, tadi ditanyakan yang ini. Saudara tahu tadi jawabannya? Saya tadi sudah bilang itu
Surya pergantian sukses saya tidak pegang. Berarti tidak tahu ya? Tidak tahu. Singkat saja. Kalau untuk barang itu saja ada ya? Cukup yang ini? Cukup dari kami yang mulia. Baik, terdakwa saksi Pak Amunangan sudah cukup, semuanya sudah cukup. Bagaimana tanggapan saudara terhadap saksi Pak Amunangan tersebut? Makasih ya. Tidak ada tanggapan saksi Amunangan yang mulia. Terima kasih. Baik, tidak ada tanggapan ya. Baik. Betul yang mulia. Begitu, saudara saksi bahwa keterangan saudara tidak ditanggapi oleh terdakwa. Ya. Baik, terima kasih atas hadirannya. Silakan bisa meninggalkan tempat. Kita sudah boleh keluar, sudah boleh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Baik, untuk sidang hari Jumat itu hanya 2 saksi yang tadi aja ya, karena saya jam 1 sudah berangkat, dan untuk minggu depannya itu 2 kali sidang kita libur. Tanggal 22 sama 25 karena saya masuk di BTWP pertandingan tenis seluruh Indonesia di Semarang. Pelaksanaannya tanggal 21 sampai 25. Jadi untuk minggu depan itu 1 minggu tidak ada sidang. Jadi Bapak umum fokus ke sambung. Baik. Jadi untuk sidang di tanggal 29 sama tanggal 2 tetap. Jadi Bapak penuntut umum ya, kalau mau manggil nanti di sidang tanggal 29 dan tanggal 2. Nah, apakah bisa, ini ada masukan dari Tuhan, apakah bisa besok hari Rabu, karena kita 2 hari enggak ada sidang di depan, hari Rabu besok diisi di sana? Untuk apa besok cari saksi di dalam menuju bisa. Kalau tak salah informasi dari perkara terdakwa itu terdakwa Henry ini akan menjadi saksi di besok. Ya benar ini ya. Besok. Berarti kan nggak bisa kalau terdakwanya jadi saksi di besok, Rabu yang nggak bisa karena ini nggak ada terdakwanya. Ini maksud Pak Hakim ini di tanggal 29 kita sidang, di tanggal 30 kita sidang, di tanggal 2 kita sidang. Rabunya itu
sidang 2 kali, maka untuk tanggal 29 kita sidang, lalu tanggal 30 kita sidang, dan tanggal 2 bisa. Oke, rencanakan seperti itu ya. Benar penasihat hukum bisa? Siap yang mulia. Saya ya, karena pertama hadir kan banyak, jadi belah aja kalau memang ada perkara yang lain. Jadi 29, 30, tanggal 2 Desember. November. Duanya 2 Desember. November maksudnya. Tanggal 28, 29 November, 30 November, tanggal 2 Desember. Iya. Ini kalau peralihan begini. Baik, itu ya. Yang mulia, sebelum ditutup, ada saksi yang namanya Ibu Hermalia itu sudah disumpah yang mulia, tapi belum dihadirkan. Ya, umrohnya masih. Ya, ini sebagai informasi kepada penutup. Ya, umrohnya berapa hari? Ya. 9 hari atau 12 hari. Nanti kalau tidak datang, ya tidak tolong. Karena kasihan. Karena umroh itu ada umroh yang 9 hari, tapi ada umroh yang lanjut dengan traveling. Bisa nih ke Mesir, bisa nih ke Dubai. Iya. Itu tidak 2 tahun. Iya, karena kita pernah umroh traveling. Lanjut dia ke Mesir. Ya. Karena saksi itu dari penuntut umum, nanti mau dihadirkan atau tidak, walaupun sudah disumpah, yaitu di penuntut umum. ya, tapi persoalan utamanya yang mulia karena ini kan sudah disumpah. Ya. Jadi ya beliau ini kemana-mana bawa sumpah terus yang mulia. Ya. Dan karena sudah disumpah, tentu wajib hukumnya harus dihadirkan. Kalau ada orangnya, kalau di sini nggak bisa ketemu orangnya, mungkin di sini yang akan ketemu orangnya. Gitu ya, baik. Begitu terdakwa pada hari ini kita sudah memeriksa 3 orang saksi, dan insya Allah di Jumat 2 orang saksi yang tadi diundur pemeriksaannya karena mungkin waktu malam, yaitu saksi dari koperasi. Dan diperkirakan kira-kira berapa lagi? Berapa? 6 sampai 7 orang lagi. Mudah-mudahan sampai tanggal 2 habis proses. Ya, mudah-mudahan ya. Karena ini kami sudah manggil 3 kali, rencana kami akan melakukan penginapan nanti siang di Makassar mendatang. 1 orang. Baik. Silakan. Baik. Ini terdakwa. Jadi perkara ini diundur hari Jumat, dan minggu depannya itu maaf tidak ada sidang dari tanggal 22 sampai 25, dan untuk tanggal 29, tanggal 30 November dan tanggal 2 Desember itu sidang akan dilaksanakan kembali. Jadi untuk perkara 779/2002 bagi Jakarta Barat bersama terdakwa Surya pada hari ini pemeriksaan sudah selesai dan kami akan di